Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Yumna Salsabila dengan NIM 23030401773. Di sini saya akan melakukan presentasi untuk menyelesaikan penugasan UTS Geomorfologi Dasar. Sebelumnya saya izin untuk share screen PPT terlebih dahulu. Baik, di sini sudah ada PPT yang saya buat mengenai penugasan UTS Geomorfologi. Di sini ada daftar isi dari PPT kali ini. Yang pertama ada pengertian tentang geomorfologi. Yang kedua ada perbedaan antara lahan, bentuk lahan, tentang lahan, dan juga penggunaan lahan. Yang ketiga ada contoh bentuk lahan vulkanik. Yang keempat, perbedaan antara lipatan dan juga patahan. Yang kelima atau yang terakhir ada contoh bentuk lahan struktural. Baik, kita ke bagian yang pertama, yaitu ada pengertian tentang geomorfologi. Di sini, geomorfologi dapat didefinisikan sebagai sebuah ilmu yang tentang muraman muka bumi beserta aspek-aspek yang mempengaruhinya, termasuk ada deskripsi, klasifikasi, genesa, perkembangan, dan sejarah permukaan bumi. Nah, kata geomorfologi sendiri berasal dari bahasa Yunani, yang terdiri dari 3 kata, yaitu yang pertama ada geos, yang artinya earth atau bumi, yang kedua morphos, yang artinya shape atau bentuk, dan yang ketiga ada logos, yang artinya knowledge atau ilmu pengetahuan. Jadi berdasarkan dari kata-kata tersebut, dapat disimpulkan bahwa geomorfologi merupakan pengetahuan atau ilmu yang mempelajari tentang bentuk-bentuk permukaan bumi, atau tentang bentuk-bentuk permukaan bumi. Lalu pendapat dari para ahli di sini ada Worcester tahun 1939, di mana ia mendefinisikan geomorfologi itu sebagai sebuah deskripsi dan tafsiran dari bentuk roman muka bumi. Di mana definisi Worcester ini itu lebih luas dari sekadar ilmu pengetahuan tentang bentang alam atau disebut dengan the science of landforms. Sebab termasuk pembahasan tentang kejadian bumi secara umum, seperti ada pembentukan cekungan lautan atau disebut dengan ocean basin, dan juga ada paparan benua, yaitu yang disebut juga dengan continental platform. Serta terdapat bentuk-bentuk struktur yang lebih kecil dari yang disebutkan di atas, seperti ada plain, plateau, mountain, dan sebagainya. Lalu ahli yang kedua ada Lobeck, tahun 1939, di mana di dalam bukunya yang berjudul Geomorphology, An Introduction to the Study of Landscapes, di mana ia menjelaskan bahwa landscapes yang dimaksudkan di sini adalah sebuah bentang alam alamiah atau natural landscapes. Dalam mendeskripsikan dan menafsirkan bentuk-bentuk bentang alam atau disebut dengan landform atau landscapes, terdapat 3 faktor yang diperhatikan dalam mempelajari tentang geomorfologi, yaitu yang pertama ada struktur, kedua ada proses, dan yang ketiga ada stadia, yang dimana ketiga faktor tersebut merupakan satu kesatuan dalam mempelajari tentang geomorfologi. Lalu yang selanjutnya kita akan membahas tentang perbedaan antara lahan, bentuk lahan, bentang lahan, dan penggunaan lahan. Yang dimana di sini keempat komponen ini termasuk dalam konsep yang berkaitan dengan geografi fisik dan geomorfologi perencanaan wilayah. Adapun penjelasan mengenai perbedaan keempat komponen ini adalah sebagai berikut. Nah, yang pertama ada lahan. Lahan adalah permukaan bumi yang berupa tanah, batuan, mineral, dan kandungan cairan yang terkandung di dalamnya, yang memiliki fungsi tersendiri yang dapat dimanfaatkan oleh manusia. Kesesuaian lahan dalam permukaan bumi berfungsi beraneka ragam di seluruh penjuru bumi, seperti sebagai sumber daya alami dengan adanya campur tangan manusia yang mempengaruhi dinamika tersebut secara luas dan waktu yang tertentu, baik secara menetap maupun secara berpindah-pindah. Yang kedua ada bentuk lahan. Bentuk lahan di sini merupakan kenapakan medan yang dibentuk oleh proses-proses alam dan mempunyai komposisi serangkaian, karakter fisik, dan visual tertentu dimanapun bentuk lahan tersebut dapat ditemui. Seperti yang dijelaskan oleh Wei tahun 1973 dalam Van Zuidam tahun 1979.
Bentuk lahan mengalami proses perubahan secara dinamis selama proses geomorfologi bekerja pada bentuk lahan tersebut, di mana tenaga yang bekerja disebut dengan tenaga geomorfologi, yaitu semua media alami yang mampu mengikis dan mengangkut material di permukaan bumi, yang dimana tenaga ini dapat berupa air mengalir, air tanah, gelombang, arus, tsunami, angin, dan juga gletser. Nah, berdasarkan pada proses yang bekerja pada permukaan bumi, itu juga dikenal dengan proses seperti ada fluvial, marin, eolin, pelarutan, dan ada proses gletser. Nah, akibat dari adanya proses tersebut, maka terjadilah proses yang disebut dengan degradasi dan juga ada agradasi. Lalu yang ketiga ada bentang lahan. Bentang lahan adalah istilah yang diambil dari kata landscape dalam bahasa Inggris, landscape dalam bahasa Belanda, dan ada Landschaft dalam bahasa Jerman. Yang dimana ketiga kata ini secara umum berarti pemandangan atau kenampakan dari permukaan bumi. Lalu menurut Tato, tahun 1975, ia menjelaskan bahwa bentang lahan merupakan gabungan dari bentuk lahan atau landform, di mana bentuk lahan sendiri merupakan kenampakan tunggal, seperti sebuah bukit atau lembah sungai. Lalu, kombinasi dari kenampakan tersebut akhirnya membentuk suatu bentang lahan. Seperti contohnya di sini ada daerah perbukitan yang baik bentuk maupun ukurannya itu bervariasi atau berbeda-beda, yang terdapat aliran air sungai yang terletak di sela-sela dari bukit tersebut. Lalu yang keempat atau yang terakhir yaitu penggunaan lahan. Menurut penuturan dari Wahyunto DKK tahun 2001, mengatakan bahwa penggunaan lahan adalah bertambahnya suatu penggunaan lahan dari satu sisi penggunaan ke penggunaan yang lainnya, yang diikuti juga dengan berkurangnya tipe penggunaan lahan yang lain dari suatu waktu ke waktu yang berikutnya, atau berubahnya fungsi suatu lahan pada kurun waktu yang berbeda-beda. Lalu di sini ada contoh bentuk lahan asal vulkanik, yang dimana contoh bentuk lahan asal vulkanik ini terdapat ada 25 jenis bentuk lahan vulkanik. Namun di sini saya akan mengambil dan menjelaskan 5 contohnya, yaitu yang pertama ada kepundan. Kepundan ini berupa lubang atau kawah yang berfungsi sebagai tempat keluarnya lava dari perut bumi, di mana kepundan ini tuh biasanya berbentuk seperti cekungan yang berbentuk lingkaran yang merupakan ujung dari lubang angin. Lalu yang kedua ada kaki gunung api. Kaki gunung api ini dicirikan oleh lereng yang bentuknya agak curam sampai agak landai. Lalu juga didominasi oleh pengendapan material gunung api melalui lembah-lembah sungai. Seperti ada lumpur, endapan lava, dan juga material piroklastik. Yang ketiga ada padang lava. Padang lava ini merupakan wilayah endapan lava yang merupakan hasil dari aktivitas erupsi gunung api. Biasanya padang lava itu terdapat pada lereng atas gunung api. Yang keempat ada leher gunung api. Leher gunung api ini berupa lava yang membeku dan mengeras di dalam saluran keluar. Yang dimana ini dapat terdorong keluar karena tekanan yang kuat dari bawah, serta ia muncul sedikit demi sedikit makin tinggi di atas kepundan. Nah, leher gunung api ini tuh juga disebut sebagai spine, karena bentuknya ini dia lancip yang mirip seperti dengan duri. Yang kelima dan yang terakhir ada dike. Dike ini terbentuk oleh magma yang menerobos strata bangunan sedimen dengan bentuk dinding-dinding magma yang membeku di bawah kulit bumi. Kemudian muncul ke permukaan bumi karena adanya erosi batuan di sekitarnya. Lalu yang selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang perbedaan lipatan dan juga patahan. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang lipatan. Lipatan di sini adalah sebuah bentuk muka bumi dari hasil gerakan yang disebabkan oleh tekanan secara horizontal maupun secara vertikal, yang dimana hal ini menyebabkan lapisan permukaan bumi ini menjadi berkerut dan bentuk pelipat. Yang kedua, ada patahan. Patahan di sini adalah permukaan bumi hasil dari gerakan tekanan horizontal dan juga tekanan vertikal, yang dimana hal ini menyebabkan lapisan bumi yang terbentuk ini menjadi retak dan juga patah-patah.
Lalu ya yang terakhir di sini ada contoh bentuk lahan struktural. Yang pertama ada pegunungan lipatan. Contoh dari pegunungan lipatan sendiri ini ada dua, yaitu pegunungan Bukit Barisan yang ada di Provinsi Sumatera Selatan dan juga pegunungan Tengger yang ada di Provinsi Jawa Timur. Lebih tepatnya ada di dalam kompleks pegunungan Bromo. Yang kedua ada pegunungan Patahan. Contohnya di sini ada Patahan Semangko yang ada di Pulau Sumatera, di mana Patahan Semangko ini tuh memanjang dari wilayah Aceh hingga ke Lampung. Yang ketiga dan yang terakhir ada Kubah. Kubah ini contohnya ada dua. Ada Puncak Lesen yang terletak di Sierra Nevada dan juga terletak di Gunung Pelly di daerah Martinique, sebuah daerah yang ada di Paris, Prancis. Baik, sekiranya itu saja yang bisa saya jelaskan dalam presentasi pada kesempatan kali ini. Saya sebelumnya memohon maaf apabila ada kata-kata yang saya salah ucapkan saat mempresentasikan ataupun ada kata-kata yang tidak pantas dari mulut saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.